Selamat datang di Royal Cinema. Setelah sebelumnya bergaul dengan Jean-Claude Van Damme, kali ini saya akan membahas film yang diperankan oleh Nicolas Cage yang berjudul Hilang dalam 60 Detik. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Cerita bermula diawali dari jalanan kota Los Angeles. Terlihat beberapa pemuda yang mencoba membobol satu dealer mobil mahal, mobil yang bermerek Porsche. Mereka dengan brutal mengambil satu mobil mewah yang cakep. Bermimpi aja bisa membeli minimal banyak. Beberapa pemuda itu dipimpin oleh Kip yang brutal. Oh, come on. Man, let's go. Check out my new move. Di lokasi berbeda, di mana terlihat rekan Kip, yaitu Tumbler dan Atle, sedang menunggu kedatangan Kip yang sedang beraksi mencuri mobil cakep di scene sebelumnya. Silver Porsche, estimated speed 80 miles per hour. Dan tiba-tiba mereka datang ke dalam gudang yang ternyata oleh kecerobohan Kip, mereka memancing polisi untuk mengikuti mereka sampai ke gudang yang menjadi persembunyian mereka. Dan karena kedatangan polisi, mereka bergegas keluar dari lokasi, tapi tak lupa mengambil kunci dari beberapa mobil yang dicuri. Dan polisi pun tiba. Mari saya perkenalkan dengan kedua polisi yang akan sering mengikuti alur cerita film ini, Detektif Roland dan Dreykov. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus pencurian tersebut, tetapi kali ini belum ada bukti apapun dari lokasi ataupun pihak yang bisa ditahan untuk keterlibatan kasus tersebut. Dan mobil mewah curian pun disita dan disembunyikan ke dalam kantor polisi. Scene selanjutnya terlihat seorang yang merupakan pemeran utama dalam film ini, kita sebut saja Randall, yang merupakan pensiunan pencuri ulung dan terkenal yang sekarang merubah profesi menjadi instruktur bagi pembalap kecil, sedang memberikan instruksi bagi pembalap-pembalap yang kelak akan menjadi pembalap profesional di masa depan. Tiba-tiba, dia mendapatkan panggilan dari seorang rekan lama, yaitu Atle, yang langsung menceritakan tentang inti dari kedatangannya, yaitu menyangkut adiknya Kip yang di scene awal tadi mencuri mobil mewah. Tetapi kali ini, adiknya bermasalah dengan orang yang paling berpengaruh di kota, akan tetapi tidak pernah tersentuh oleh hukum, dikarenakan dia sanggup membayar apapun dosa yang dia perbuat. Orang itu bernama Raymond Calitri. Sepintas kita diperlihatkan dengan siksaan yang dialami Kip. Karena naluri seorang kakak yang tidak ingin adiknya kenapa-napa, dia bersama Atle mencoba berkunjung ke tempat Raymond untuk meminta pembebasan Kip. Tetapi Raymond yang egois dan kejam tidak memperdulikan dan memintanya langsung ke inti tentang pencurian mobil mewah yang harus Randall lakukan untuknya sebanyak 50 buah, yang hanya membutuhkan waktu dari sekarang 4 hari saja. Awalnya, Randall tidak menyetujui, karena dia sanggup membayar uang atas kebebasan dari Kip. Tetapi, Raymond mengantar mereka menuju lokasi Kip, yang ternyata akan segera dihabisi. Karena tertekan dengan sifat dan sikap Raymond yang temperamental dengan mengancamnya langsung, dan untuk keselamatan adiknya, ibunya, serta dirinya, dia pun menerima tawaran kerja dari Raymond tersebut. 3 hari sebelum aksi pencurian, di mana terlihat di pagi yang indah di tempat Randall, Kip berkunjung untuk meminta maaf sekaligus berterima kasih atas apa yang Randall lakukan untuk menyelamatkannya dari Raymond. Selanjutnya terlihat 2 detektif yang sedang menyelidiki kasus tersebut mendatangi Fusi yang merupakan bekas pencuri yang mereka jadikan sebagai informan, di mana dari Fusi mereka mendapatkan informasi tentang hal besar menyangkut pencurian mobil yang akan terjadi hari Jumat 3 hari dari sekarang, yang belum jelas siapa, di mana dan waktu kejahatan akan terjadi. Thursday, Friday, end of the week. Di lokasi lain, yaitu di sebuah kedai tempat ibu dari Randall dan Kip kerja, terlihat Randall yang datang berkunjung untuk melepas rasa kangen sekaligus ingin mengetahui penyebab apa yang terjadi sehingga Kip bisa kerja seperti dia dulu. Dan menurut ibunya, ternyata dia seperti itu karena dia ingin seperti Randall kakaknya. Dan dia terobsesi dengan kehebatan Randall yang mampu mencuri tanpa ketahuan. Dan tanpa disangka, di samping mereka duduk terlihat 2 polisi yang mengenalinya dan langsung menelpon 2 detektif dan menceritakan tentang kedatangan dari Randall bertemu ibunya. Perlu diketahui, Randall keluar dari rumah saat ibunya mengusirnya atas keterlibatannya dengan beberapa kasus pencurian, dan ibunya tidak ingin adiknya Kip terpengaruh dengannya dan mengikuti jejaknya. Tetapi kenyataannya meskipun Randall tidak berada di rumah,
Kip tetap saja mengikuti jejak sebagai pencuri mobil mewah. But it takes Randall. Dan pada saat dia keluar, tiba-tiba dua detektif tadi datang menghampirinya dan menceritakan tentang beberapa kendaraan yang hilang di scene awal tadi, di mana semua bisa jadi menyangkut dengan Randall yang tiba di kota tersebut. Dia pun menakut-nakutinya dengan akan terus mengawasi gerak-geriknya, sembari mengingatkan tentang Eleanor, mobil yang tidak mampu untuk ditaklukkan Randall pada masa lalu. Who's Eleanor? The damn car. Selanjutnya, Randall menjumpai kawan lama, kita sebut saja Otto, pemilik bengkel besar, dan Juni kekasihnya, di mana mereka langsung membahas tentang tekanan dari Raymond yang menginginkan pekerjaan kotor tentang pencurian mobil sebesar 50 buah, dan hanya menyisakan 3 hari dari sekarang, di mana jika mereka tidak sanggup mengumpulkan mobil sebanyak itu, Kip dan ibunya serta dia akan segera dibunuh. How many days? 3. Karena Otto kawan lama dan setia, dia pun menyetujui permintaan Randall dan segera mengumpulkan beberapa rekan lama mereka yang sudah pensiun sebagai pencuri dan bekerja di bagian yang membosankan dalam hidup mereka. Don't touch nothing. Just Mari saya perkenalkan dengan beberapa anggota yang akan ikut dalam aksi pencurian. Ada Donnie, Henry, dan ada Mickey, Frankie, si kejam Spence, dan gadis cantik Sway. Di mana ternyata Sway adalah mantan pacar dari Randall yang pernah dia tinggalkan dulu. Di mana Sway memiliki 2 pekerjaan di waktu berbeda, yaitu sebagai montir mobil di siang hari dan malam hari sebagai bartender di sebuah klub malam. Yang ketika ditemui, nampak Sway tidak terlalu senang akan kehadiran Randall. Meskipun dia menawarkan harga yang tinggi termasuk ketegangan yang bisa memicu adrenalin karena harus mencuri mobil dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang tidak kurang dari 2,5 hari saja, tetapi Sway menolak tawaran Randall karena banyak hal dari perbuatan Randall yang membuatnya terluka. I'd love to help Kip, but I'm not into the life anymore. Dengan perasaan kecewa, Randall pergi. Tetapi di luar, sempat dihadang teman lama, yaitu Johnny B. Dan langsung menyuruhnya pergi dari daerahnya, karena sudah tersebar, dia mengambil job dari Raymond, yang seharusnya itu milik Johnny B. Dan karena memang Johnny B cemburu, dia langsung menghajar Randall. Tetapi tiba-tiba si kejam Spence muncul dengan garangnya dan membakar mobil milik Johnny B dan langsung menghajar mereka. I'll send you. Keesokan harinya, terlihat di kantor polisi, sepertinya mereka sudah mulai mendapati titik terang akan kasus tersebut, di mana terdapat satu orang mantan penipu yang bekerja di asuransi. Orang tersebut bernama Pussy James. Dia sepertinya terlibat akan kasus pencurian mobil di scene awal tadi, di mana dia berpura-pura menghilangkan kunci mobil pelanggan Mercedes dengan memesan kunci mobil ke kantor yang berpusat di Jerman. Tetapi sebenarnya belum diketahui mobil siapa yang akan menggunakan kunci tersebut. Di lokasi berbeda, terlihat Randall dan anggota yang terkumpul sedang membahas daftar kendaraan yang akan mereka curi. Tiba-tiba didatangi Kip dan anggotanya yang menawarkan diri untuk ikut dalam aksi pencurian terbesar dalam waktu yang sempit tersebut. We should participate. But I just promised Mom I was getting you out. Awalnya Randall tidak ingin mereka terlibat karena akan berbahaya, tetapi karena waktu yang sempit dan mereka kekurangan orang, dan Otto menyarankan Randall untuk mengikut sertakan mereka, dia pun memasukkan mereka ke dalam aksi tersebut, di mana Kip membawa pemuda-pemuda yang handal untuk aksi tersebut. Ada Mirror yang merupakan ahli elektronik, Tumbler yang memiliki keahlian menyetir, baik kendaraan yang memiliki roda ataupun tidak, dan Toby, dia ahli komputer yang bisa meretas dan bisa mengganti registrasi plat mobil setiap pemilik kendaraan dan banyak tipuan lainnya. Tetapi semua harus dalam kendali Randall. Ibarat perang, mereka membutuhkan jenderal dan Randall lah jenderal dalam aksi tersebut. You do it my way. I run the show. You take your orders from me. If you haven't... Berpindah ke lokasi berbeda, yaitu tempat kerja James, di mana dia ditemui oleh kedua detektif dan langsung menekannya dan mengancamnya untuk harus membantu polisi dengan memberikan informasi apapun yang James ketahui akan kasus dari aksi yang akan terjadi. Karena James tersangkut dengan pesanan kunci Mercedes di scene sebelumnya ke kantor pusat di Jerman, yang kunci tersebut belum diketahui siapa pemilik mobilnya. Yang lebih jelas, orang yang badannya tegak seperti petinju, yang menurut Mimin itu Tumbler, karena tidak diperlihatkan siapa yang melakukan pesanan tersebut. It says he comes back. Bunch. Kembali ke gudang, di mana mereka mempersiapkan pencurian 50 mobil yang membutuhkan waktu 1 malam saja, yang oleh satu kesalahan apapun bisa menggagalkan semua misi. Randall dan Otto menyarankan untuk Kip dan anggotanya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Complicated this fella, it really is. Okay? Tugas sudah terbagi. Toby meretas beberapa perusahaan asuransi untuk mengetahui beberapa pemilik yang mempunyai mobil mewah. Hillary, Natalie, and Donnie kembali ke bekas tempat kerja untuk memeriksa sisa mobil mewah yang tidak ditemukan oleh Toby.
List of the 20 car owners' names and addresses that you requested. Dan Randall berpura-pura sebagai pengusaha tajir yang ingin membeli mobil mewah di sebuah showroom yang oleh pemiliknya mereka memiliki beberapa mobil canggih yang hanya tersimpan di gudang. Dan Randall meminta untuk mengunjungi gudang tersebut. What else do you have in the warehouse? Di lokasi berbeda, yaitu di kantor polisi, Dreykov sudah mendapatkan informasi mengenai kunci Mercedes yang diduga dipesan oleh Tumbler, yang mana dari dealer mendapati 3 pesanan mobil dari orang yang tidak diketahui, yang mempunyai ciri-ciri seperti yang James katakan sebelumnya, dan bermerek yang sama. Di lokasi berbeda, yaitu di pelabuhan, terlihat mereka sedang mempersiapkan tempat persembunyian dan pelarian dari kendaraan yang akan dicuri. Tiba-tiba, Sway muncul dan ingin bergabung tanpa ada acara penyambutan atau apapun itu. No questions. I'm here for Kip. Alright. Di lokasi asuransi, James yang melihat kedatangan Tumbler dan langsung menelpon Roland untuk memberikan informasi kedatangannya, dan selanjutnya Roland bersama Dreykov langsung mengikutinya sampai ke gudang persembunyian, namun sempat melihat Randall, Donnie, dan Otto sudah bergabung, namun mereka belum bisa menangkapnya karena belum ada bukti apapun. Dan menurut Roland, untuk saat itu mereka belum bisa ditahan, karena ada saat kisah kelam masa lalu Randall bersama mobil Mercedes yang tidak bisa ditaklukkannya. Disitulah kesempatan mereka menangkap Randall. Tetapi mereka menyiapkan tim pengintai di setiap alamat mobil yang akan dijadikan aksi oleh tim Randall. Let's set up 3 surveillance teams at those addresses. Di dalam, mereka sempat bingung dengan yang dilakukan Otto, yaitu menamai setiap kendaraan dengan nama wanita. Namun, Randall langsung menjelaskan maksud dari nama-nama tersebut, yaitu agar pada saat penyerbuan dari polisi, tidak ada data kendaraan yang tertulis yang bisa dijadikan bukti. Tetapi ada satu nama kendaraan yang menjadi bumerang bagi Randall, yaitu Eleanor, yang tidak bisa dia taklukkan. Dia pun mendapatkan kunci mobil pesanan dari Tumbler, dan mereka pun langsung melakukan aksi. The addresses on all 50 ladies. Let's scout them. There she is. Sepintas dengan keahlian masing-masing, mereka mulai beraksi, hingga di mana terlihat Roland yang sedang mengintai sebuah mobil yang menjadi incaran Randall, tetapi ternyata tugas dari mereka hanya mengambil foto dari semua mobil yang akan mereka curi besok malam. Hingga ke tempat penyimpanan Eleanor, kendaraan yang memiliki tenaga unicorn atau kuda terbang, yang belum bisa ditaklukkan Randall, karena pada masa lalu, Randall sering mendapatkan masalah dengan petugas polisi ataupun kisah sial lainnya, yang sepertinya mobil tersebut mempunyai kisah mistis lainnya yang tidak bisa menyatu dengan Randall, dan Eleanor dibiarkan untuk dicuri pada bagian akhir dari film ini. Big night tomorrow, guys. Let's go home. Dan pada saat mereka akan kembali ke markas, tiba-tiba mendapat hadangan dari beberapa geng lokal yang dipimpin Johnny B, yang langsung menembaki mereka. Memaksa mereka untuk lari hingga terpojok di depan kafe yang di dalamnya ada polisi. Johnny B. Cops, man. Johnny B pun tidak bisa masuk ke dalam dan hanya menanti mereka. Tetapi dengan pintarnya, Randall mengalihkan pandangan mereka untuk berbicara dengan pemilik kendaraan truk derek mobil. Tetapi, Kip menyelinap dan mengikat tali mobil derek ke mobil yang dikendarai Johnny. Dan... polisi di dekat mereka langsung menahan karena kepemilikan senjata api tanpa izin. Guys got permits for these weapons? Keesokan harinya, di pagi hari terlihat rekan dari Kip yang dengan kecerobohan mencuri mobil bandar narkoba yang di dalamnya terdapat heroin yang banyak. Karena tidak mau terlibat dengan anggota mafia ataupun dengan polisi, mereka memarahinya, tapi tiba-tiba Roland pun datang untuk mengunjungi mereka yang belum sempat menyimpan barang terlarang tersebut. Yang mana Roland tidak heran dengan pertemuan antara mereka yang merupakan mantan geng pencuri mobil, tetapi langsung terkesimak dengan mobil curian di depannya dan langsung memeriksa ke kantor pusat status mobil tersebut. Yang ternyata, menurut saya, karena mobil itu berisi heroin, pemilik dari mobil tersebut tidak berani melaporkan akan kehilangan. Dan karena untuk mengalihkan pandangan detektif Roland, Otto berpura-pura membersihkan mobil dan menawarkan untuk mencoba mesin dari mobil yang terdengar sangar. Dan tanpa curiga, setelah itu, Roland keluar dari dalam gedung, tetapi sempat melihat jadwal aksi yang akan mereka lakukan, yaitu nanti malam. Pada malam hari, malam di mana aksi akan dilakukan, mereka terlihat menyiapkan peralatan sembari mendengarkan lagu kebangsaan. Dan mereka pun beraksi. Okay, let's run. Dan beberapa mobil mewah pun langsung tancap gas. Al, tell me something. Di lokasi berbeda, terlihat Roland bersama Dreykov yang sedang mengintai bersama unit lainnya
belum mendapatkan hasil dari incaran mereka. Tetapi rekan dari Randall sudah berhasil mencuri beberapa mobil yang menjadi incaran mereka. Hey, Hingga terlihat di mana Randall yang ingin mencuri mobil yang sedang diawasi oleh Roland. Tetapi dia mengurungkan niatnya dikarenakan di scene sebelumnya sempat melihat Van yang sebelumnya pernah difotonya dan masih berada di tempat tersebut. Last night that van was parked 4 houses down. Now it's only... Dia pun kembali dan beranjak dari tempat tersebut, tetapi Roland langsung menyuruh unit lain untuk membuntuti mereka. Tapi mereka bisa lolos. Di lokasi unit kedua, terlihat Donnie yang akan melakukan aksi pencuriannya mendapat telepon dari Randall yang langsung membatalkan aksi dikarenakan mereka sedang diawasi oleh petugas Ladies are dirty. Walk away. dan meminta semua tim untuk kembali ke markas. To the garage now. Di markas, mereka langsung mendapat omelan dari Randall yang mengetahui tentang beberapa kunci pesanan dari James, petugas asuransi, yang ternyata kunci-kunci mobil tersebut sudah ditandai polisi, yaitu Roland. Sementara waktu makin sempit, dan mobil yang terkumpul baru 47. Dan karena mobil dari kunci-kunci tersebut sudah disita polisi pada scene awal tadi, tetapi mereka harus masuk ke dalam kantor polisi. we're gonna get hectic. Let's go. Sedangkan satu mobil yaitu Eleanor berada di daerah Long Beach. Tetapi harus mencari dua mobil lagi sebagai tambahan yang dilakukan sendiri oleh Randall dan Sway. Ain't gonna works. Di lokasi lain, terlihat James petugas asuransi ditahan untuk diinterogasi. Dan karena mendapat tekanan dari kedua polisi, dia pun membeberkan tentang permasalahan Kip dengan Raymond, di mana Kip melakukan kesalahan dan karena Raymond kejam dan akan menghabisinya, Randall bersedia membantu Kip untuk menutupi semua utang Kip pada Raymond. Yang selanjutnya mereka memeriksa arsip dari Raymond. Cleetry did 5 years in South London for manslaughter. He immigrated. Di lokasi lain, mobil kedua yang akan dicuri, di situ terlihat kedua pasangan yang giang dan ingin bercinta di dalam kamar, tetapi transparan dan bisa dilihat semua orang yang membuat Randall dan Sway yang ingin mencuri sempat membatalkan aksinya karena harus menonton layar tancap yang menggairahkan. Sempat terjadi perbincangan antara mereka sembari mengenang masa lalu yang indah, dan karena harus menunggu waktu dan kesempatan untuk mencuri, Sway yang sedang ingin bercinta tapi karena tersadar waktu yang sempit, mereka gagal melanjutkan ke tingkat persilatan bercocok tanam. Dan mobil pun dapat dicurinya. Selanjutnya, mereka menuju ke tempat penyitaan barang bukti, yaitu di kantor polisi. Di lokasi tersebut, melalui peralihan dari Mirror, Randall, Sway, dan Vince bisa membobol masuk ke lokasi penyitaan dan membawa lari beberapa mobil sitaan. Di kantor polisi, Roland yang ingin kembali ke lokasi gudang di scene awal tadi untuk menyelidiki dan menemukan bukti daftar mobil mewah yang pernah ditulis Tumblr di scene awal. Dan mereka mengetahui kejaran terakhir dari Randall, yaitu mobil Eleanor. Why? He's afraid of it. Yang belum bisa ditaklukkannya. Tetapi, di lokasi lain, Sphinx bersama Mirror mencuri mobil Hanfi, tetapi tiba-tiba polisi menghadang mereka. Dan Sphinx langsung tancap gas mendorong mobil polisi untuk terjebak di rel kereta. Dan di lokasi berbeda, di mana Kip yang mencuri mobil lain mendapat hadangan dari polisi yang memblokir jalan. Dan Toby pun tertembak oleh polisi yang memaksa mereka untuk membawanya ke tempat dokter kenalan Atle. Selanjutnya, di mana mobil terakhir, yaitu Eleanor yang berlokasi di International Tower di Long Beach, di mana kedua polisi sudah mengetahui lokasi mobil tersebut, tetapi Randall dan Sway sudah mendahului. Dan Randall dengan pengalaman buruknya berbicara layaknya kepada manusia, tetapi terhadap kendaraan yang sering membuatnya sial, termasuk pada saat itu yang dimana Roland muncul, dan Randall langsung tancap gas, diikuti Roland. Terjadi pengejaran layaknya GTA San Andreas. Dan sama seperti game Need for Speed yang menegangkan, membuat keadaan jalan Los Angeles kacau. Tapi polisi tidak berhenti begitu saja, karena ada helikopter yang mengejar Randall. Sampai memaksa Randall harus menekan tombol power hingga kecepatan mencapai 200 km per jam. Yang tidak mampu dikejar helikopter dan mobil polisi lainnya. Sepintas kita diperlihatkan dengan Kip yang sedang bersama Atle yang sedang menjaga Toby, di mana karena belum mengetahui kebenaran kepergian Randall, yang sebenarnya Atle dan lainnya merahasiakan bahwasannya dia pergi karena ibunya mengusirnya, karena Randall mempunyai pengaruh buruk bagi Kip. Tetapi ternyata
Tanpa Randall pun, Kip mengikuti jejaknya sampai sekarang. Dan ketika Kip mengetahui kebenaran, dia pun termenung dengan perasaan bersalah. Kembali ke aksi Randall, yang dikejar polisi, nampak polisi tidak akan berhenti untuk mengejarnya, karena Randall terlalu hebat dalam menyetir. I got you, Reigns! I got you, boy! 1 Baker, 11, be advised. Suspect heading. Went through a wall. I repeat, do not enter airport airspace. Tetapi ketika Randall terjebak di jembatan yang sementara diperbaiki, Roland bersama polisi lainnya mulai mendekatinya. Dan karena tidak mau tertangkap kedua kalinya, dia pun langsung tancap gas. Dan kabum! Randall berhasil lolos. Di lokasi lain, yaitu di markas mereka, karena jam sudah menunjukkan pukul 8, Raymond menelpon Atle dan membatalkan kesepakatan perjanjian dan akan segera menghabisi Kip. Oh, gee, I don't know. I think that maybe you mean Kip Reigns. Tetapi di tempat Raymond, Randall tiba dengan membawa mobil terakhir yang terlihat rusak. Tetapi tetap saja Raymond tidak menerimanya dan langsung menghajarnya, membawanya ke dalam untuk dihabisi. Tetapi di lokasi lain, yaitu di posisi Roland, dia yang mengetahui dalang semua pencurian bukan hanya tertuju kepada Randall, tetapi ada keterlibatan Raymond. Mereka pun langsung menuju ke tempat Raymond. Balik lagi ke posisi Randall yang akan dihabisi, tiba-tiba Atle muncul dan menggagalkan. Dibantu oleh Kip yang menggunakan alat peremuk mobil mendorong kedua anak buah Raymond, dan Randall langsung masuk menuju ke dalam ruangan dan langsung menghajar Raymond habis-habisan. Hey. The biggest mistake trying to kill me. Tapi karena Raymond memiliki pistol, dia kembali menembaki Randall dan mengejarnya. Tapi di luar, Roland muncul dan mendengar suara tembakan, yang langsung mencari asal tembakan. I'm good. Dan ketika Randall hampir saja terjatuh, terdengar suara Roland yang menendang besi, membuat Raymond teralihkan, dan dia langsung mencari sumber suara. Dan ketika mereka berhadapan, Raymond yang tidak peduli siapapun dia, segera akan menghabisinya, dan Randall muncul dan mendorongnya jatuh, dan musuh pun kalah. Pada akhirnya, karena Randall menolong Roland tadi, dia pun disuruh keluar dari lokasi dan pergi melarikan diri. Roland tinggal untuk membersihkan TKP. Get out of here, Randall. I'll clean this up. Memphis, guys. Di akhir film terlihat kebahagiaan dari semua anggota tim. Dan akhirnya, Sphinx bicara untuk pertama kalinya. Osai Poras. Dan untuk kejutan bagi Randall yang telah berhasil menjalankan misi, Otto memberikan mobil Eleanor yang terlihat berantakan. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini, sekecil apapun perjuangan dari saudara, rekan, ataupun orang terdekat kita, harus dihargai. Terima kasih sudah menonton, saksikan review film selanjutnya. Akhir kata, Pakatuane Pakalawiran yang artinya semoga lanjut usia dan bahagia selalu. Bye-bye.